Gue ngintip, gue di atas, abang gue di bawah. Itu gue kagetnya bukan main bang. Pas gue ngintip begini, kepala gini kan gue nggak kelihatan, karena kan posisinya ini kan pintu kan. Gue jadi cuma ngintip gini doang, kehalangan sama genteng. Itu baru kakinya doang bang. Kalau dibilang kuntilanak mungkin hampir mirip kuntilanak ya, tapi kayaknya serem banget itu bang. Serem bangetnya gini, dia tuh rambutnya kan riap ribu gitu kan, tapi panjang, hampir sekaki. Terus dia punya kuku itu panjangnya minta ampun sampai hampir nyentuh kakinya itu. Dia berdiri sambil gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada kesempatan kali ini gue seperti biasa nih udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di rumah orang tuanya di daerah Cijantung. Yaudah, di sebelah gue udah ada Mbak Irma. Selamat siang Mbak Irma. Siang Kak. Itu tinggal di situ tahun berapa Mbak Irma? Kalau untuk tinggal di sana itu ya, itu orang tua mungkin udah lama sebelum saya di situ. Jadi 6 tahun sekitar 93, berarti orang tua udah sebelum dari 93. Oke. Sebelum dari tahun 93, karena kan tadinya saya dibawa, maksudnya dari Ciputat, itu masih baru lahir sampai 6 tahun, baru dimigrasiin ke situ di tahun 93. Oh, pindah ke rumah itu 93 Iya, ya? Tapi orang tua udah di situ. Orang tua udah di situ? Iya. Tapi tahu nggak orang tua tinggal di situ dari tahun berapa sih? Tahu nggak Mbak? Dari mereka masih muda lah. Oke, Dari baru itu, nikah ya udah tinggal situ kali dari ya? mereka masih ya pacaran ya kan, Udah lama masih juga. kebon, iya masih banyak kebo di situ. Sekarang udah banyak rumah padat. Oke. Dan di rumah itu maksudnya siapa aja sih Mbak yang tinggal di situ? Di situ sekarang terakhir ini ada bokap, nyokap, adek, sama anak-anakku kan ada 3 di sana. Udah itu aja sih paling. Oh, rumahnya sampai sekarang masih ada di situ? Ada rumahnya. Dan masih ada yang nempatin? Ada orang tua aku sama adekku sama anakku itu aja. Oke. Dan itu di daerah tadi apa? Cijantung. Cijantung ya, Iya, Jakarta Cijantung. Timur. Nah, untuk jalannya kita rahasiakan. Kalau pengen tahu nih, tanya orang ini aja langsung ya guys ya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Irma, tonton terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan bagi kalian nih yang ingin seperti Mbak Irma juga datang ke sini, bisa langsung DM Instagram kita yaitu Kisah Tengah Malam Official atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Oke bang, nih jadi awalannya itu ya, dulu kan gue masih baru lahir itu gue dirawat sama orang tua asuh di Ciputat ya. Orang tua asuh, orang tua angkat. Itu sebelum itu juga ada cerita sedikit sih di situ, sedikit aja sih. Jadi memang dari gue dihamil sama nyokap, itu udah didemenin sama bangsa begituan. Gitu, jadi ada aja kendalanya yang dari nyokap gue, pokoknya kenapa-kenapa lah. Kalau yang itu gue agak udah lupa ya. Cuman pas gue udah menjelang 1-5 tahun itu, diantara itu ya gue diceritain nih sama nyokap. Ada aja, jadi ada sosok nenek-nenek di rumah kontrakan itu sebelum nyokap bokap gue ke Cijantung, sebelum gue ditaruh sama orang tua angkat gue. Itu ada kontrakan, nyokap gue di situ sama bokap. Nah, posisi tuh malam, ada sumur di belakang rumah. Kalau sumur orang dulu kan tinggi-tinggi ya bang ya. Nah di situ nyokap gue kan nyariin gue nih, kok nih bocah nggak ada gitu di dalam rumah, sedangkan itu malam, otomatis anak kecil jam segitu kemana kan gitu. Ternyata nyokap gue ngeliat gue tuh ada di deket sumur, di bibir sumur tapi di bawahnya. Ini sumur nih, ya kan, gue di bawahnya nih lagi duduk gitu, terus lagi mainan di situ, tapi di samping gue ada nenek-nenek, pakai pakaiannya itu kain jarik, ya kan, terus kebaya, agak ada rambutnya tuh kayak pakai selendang apa tudung zaman dulu tuh, kerudung zaman dulu yang modelnya gitu kan. Terus dia megang sapu lidi,
kayak habis nyapu lah. Si nenek-nenek. Nenek-nenek itu. Nah terus kan otomatis nyokap gue sama nenek real gue nih kan panik dong ngelihat gue di situ malam lagi kondisinya kan. Nah nenek gue yang real ini bawa sapu juga. Kalau zaman dulu kan kalau ada kayak gituan bawa sapu ya, mau sapu aren kayak mau apa digebah-gebah gini lah gitu biar menjauh lah. Bisa tuh nyokap gue ngilang tuh nenek-nenek yang di samping gue. Gue digendong sama nyokap. Karena katanya saking seremnya rumah itu, tiap malam yang ada aja yang mainin pagar, kret gitu. Nyokap sama bokap migrasi ke Cijantung. Nah, gue dititipin sama orang tua angkat di situ karena mereka kan bekerja ya orang tua gue ini. Terus menjelang sampai 6 tahun, gue ikut nih ke orang tua gue ke Cijantung kan. Nah, awal mulanya juga di situ. Seingat gue masih kecil ya, ada beberapa yang gue masih ingat. Kayak contohnya itu, gue pernah bang dipanggil entah itu makhluknya bisa disebut gundurwo kah atau itu raja jin kah gitu ya. Jadi sosoknya itu bang, awalannya gue lagi mau sholat maghrib ceritanya. Itu masih kelas 5 SD. Ya, abang gue kelas 1 SMP. Nah, dia sholat nih di depan gua kayak gini. Karena kondisi rumah kita kan kecil ya, kayak kontrakan biasa gitu, panjang. Ruang depannya itu kayak ruang tamu plus dapur, ada pintu. Di depan situ ada sumur sama WC, kamar mandi umum. Nah, kesininya kamar tengah sama kamar ujung. Kamar ujung ada pintu lagi, menghadap keluar jalan. Nggak sadar, itu gue setengah tidur. Sambil nunggu abang gue itu setengah tidur, tiba-tiba tuh ada suara kaki. Pertama langkah kaki tuh serak 3 kali. Cuma gue nggak terlalu menanggapi itu karena pikir gue karena sebelah rumah gue ini kan jalan ya, mungkin orang lain gitu kan, apa orang siapalah lewat gitu. Dengan langkahnya yang berat, serak 3 kali. Terus tiba-tiba ada suara tuh berat banget suaranya. Suara laki-laki itu kalau gue pikir ya kita tuh kayak dipanggil dari ketinggian gitu. Dia manggil nama gue kan. Irma, ya Irma katanya gitu kan. Nah, otomatis kan gue sentak bangun dong bang, kaget siapa yang manggil gue gitu kan. Nah, gue perhatikan lagi nih. Sebelum gue perhatikan gue tanya abang gue dong. Lu denger nggak? Denger gue, kata dia gitu. Udah diam dulu, gue mau sholat dulu, mau doa dulu kata gitu kan. Karena dia udah selesai sholat, dia mau doa. Selesai doa, suara itu datang lagi, manggil lagi. Irma, ya Irma katanya gitu. Itu dengan suaranya berat, parau, berat gimana sih kayak suara kita tuh kayak bangun tidur lebih berat lagi lah gitu kan. Ini siapa manggil-manggil gue? Gak tahu katanya. Coba kita cek yuk katanya gitu kan. Karena di situ posisinya kan ada gua, abang gua, bokap sama ponakannya bokap. Ponakan bokap sama bokap ada di ruang depan lagi nonton bola. Gue tanya dulu dong ke mereka ya. Dengar nggak sih ada yang manggil nama gue gitu kan? Nggak ada, orang kita dari tadi nonton bola. Bapak dengar nggak Pak ada yang manggil? Apaan sih nonton bola gitu. Udahlah kita pastikan itu kan. Gimana nih? Yaudah kita lewat pintu depan yang tadi gue bilang kamar tapi ada pintunya. Gue ngintip lah di situ. Karena posisi pintu itu zaman dulu kan cuma pakai papan bang. Kelihatan dikit-dikit lubang gitu kan. Gue ngintip, gue di atas, abang gue di bawah. Itu gue kagetnya bukan main bang. Pas gue ngintip begini. Ini kan kaki ya bang. Kaki kita nih. Ujung ini sampai ujung ini. Itu hampir 10 meter. Ininya doang. Kesininya kan kaki naik ya kan. Ini gedenya minta ampun. Udah gitu kepala gini kan gue nggak kelihatan karena kan posisinya ini kan pintu kan. Gue jadi cuma ngintip gini doang, kehalangan sama genteng. Itu baru kakinya doang bang. Jadi kelihatan tuh kakinya. Kelihatan bang. Gue panik gue sama bang gue anjir. Udah kata bang gue, udah cabut kita tidur. Gue merinding ini sumpah. Dan terus saking kita benar-benar takutnya gitu, itu apa ya? Itu berbulu, gede tinggi kayak gitu.
ininya doang, anjir ini gininya doang 10 meter. Sampingnya doang baru kelihatan. Sampingnya Ya? doang, telapaknya ini samping. Gede banget berarti. Bukan gede lagi, lu bayangin segitunya 10 meter ke atas sih kayak mana? Ya kan? Nah udah terus saking udah bener-bener takutnya, udahlah kita coba untuk tidur ya, walaupun tahu sendirilah rasa takutnya kayak apa gitu. Nah hari berikutnya itu ya nggak beruntun tiap hari, tapi beberapa hari kemudian itu gue tidur malam, kebangun di kamar tengah. Kamar tengah itu kan ada lemari baju ya, lemari baju dari kayu jati, zaman dulu kan besar-besar ya. Jarak antara kayu sama tembok itu ya paling sekepelan segini lah, gak terlalu mepet ya gitu kan, agak renggang lah gitu kan. Nah saat itu gue udah guling kanan, guling kiri, nggak bisa gitu, kayak nggak tenang gitu tidur. Gue kebangun, gue menghadap ke lemari. Saat gue menghadap ke lemari, namanya anak kecil kan belum paham ya itu jenis apa, kenapa, siapa gitu. Gue tengok, ada yang ngelambain gue di belakang lemari tersebut. Tangannya cuma segini doang. Oh tangan doang? Tangan doang bang. Buset. Jadi ini sela-sela lemari, itu tangannya doang segini. Dia manggil gue gini kan. Begini aja tangannya. Gue yang tidur sambil ngeliat dia kan otomatis astagfirullahaladzim kan gitu. Itu apa gitu kan. Kok bisa tangannya dia masuk ke situ, yang pikiran polosnya anak kecil kan. Muat ya di belakang lemari itu gitu. Nah terus udah saking takutnya juga, gue tutup muka gue begini. Tapi gue penasaran itu apaan. Gue buka lagi. Makin maju bang, yang tadinya cuma sepergelangan tangan ini maju ke tengah segini. Makin kelihatan. Makin gitu keluar gitu kan. Makin jadi, kok bisa ya? Tapi kok tangan siapa? Pucet itu tangannya bang. Pucet tangan kayak tangan orang. Tapi jarinya memang agak panjang, kayak kalau jari gua kan bulet-bulet ya. Dia agak panjang gitu. Terus warnanya bener-bener pucet, bukan kayak manusia lah. Putihnya pucet. Habis itu karena saking takut tuh gue tutup muka pakai bantal. Perasaan gue, ini ada aja yang ngerjain gitu mungkin. Tapi kan malam-malam siapa yang mau ngerjain di belakang lemari kan? Gak ada lagi keluarga gue. Udah sempit juga kan di belakang lemari. Iya, kagak mungkin kan mungkin kita. Orang sih. Iya. Dah, gue tutup lagi, tapi gue penasaran lagi bang. Gue buka lagi, maju lagi sampai sesikut. Makin kelihatan makin panjang keluar. Ya gitu. Makin keluar. Jaraknya gua di sini, itu lemari lu di situ. Makin keluar gini. Oh, nggak pakai lama gua ngejerit. Ya nyokap gue yang di sini yang depan gue lagi tidur pun bangun kan dengar suara gua. Kenapa katanya? Itu ada siapa di belakang lemari gitu kan? Mana nggak ada. Makanya kalau anak kecil kalau malam-malam jangan melek, tidur. Digituin kan, namanya orang tua Betawi bang, mulutnya kan kayak gitu kan. Iya, tapi itu siapa di belakang lemari? Nggak ada, udah tidur. Sana. Tidur sebelah sana loh. Disuruh pindah kan. Ya namanya orang tua udah capek, ya udah lupain aja, kita tidur lagi. Dah, terus beberapa hari kemudian, itu di rumah pertama ya. Beberapa hari kemudian, malam juga. Kita itu kan zaman dulu itu WC umum itu, WC itu nggak ada dalam rumah. WC itu di luar rumah. Oh, di luar. Apalagi zaman dulu itu kan nggak ada yang pribadi. Semuanya pasti umum, bareng-bareng kan. Nah, posisi ini rumah gue di sini, ini WC umum. Ini rumah itu mertuanya adik dari bokap. Ada pohon jambu. Nah, gue kan keluar nih sama abang gue minta tolong bang, anterin gue lah, gue mau buang air nih, kata gue gitu kan. Ya udah, yuk. Tapi jangan lama-lama ya, udah malam jam 2. Gue berdua yang namanya bocil berdua keluar ya kan. Ya saling support aja dah, takut nggak takut ya kan. Keluar, namanya orang udah mulus bang. Keluar lah, gue ke dalam, abang gue di luar nungguin. Posisi kamar mandi kayak gini lah. Abang gue di sini, ini posisi pintu pertama. Pohon jambu sebelah sana. Itu belum gue buka celana, belum ngapa-ngapain, abang gue udah teriak. Cepetan keluar, cepetan. Ngapain di dalam hati gue belum ngapa-ngapain ya kan. Udah cepetan pokoknya, gue takut lah kata dia gitu. Digedor-gedor pintu gue, iya apa gitu kan. Lu kagak ngeliat tuh, no katanya gitu. Apaan sih? Sini. Lu lihat tuh di pohon jambu, kata dia gitu, dia tunjuk kan.
Astagfirullah, gue panik, gue berdua sama dia bang, asli. Paniknya apa? Karena kita nggak lihat sosok, kalau dibilang kuntilanak mungkin hampir mirip kuntilanak ya, tapi kayaknya serem banget itu bang. Serem bangetnya gini, dia tuh rambutnya kan keribo gitu kan, tapi panjang, hampir sekaki, hampir nyentuh tanah, udah sekaki. Terus dia punya kuku itu panjangnya minta ampun sampai hampir nyentuh kakinya itu. Dia berdiri sambil gini-gini. Ya, gua berdua sama abang gua paniknya auto lari dong ya. Gila itu. Berarti itu sama abangnya juga ngelihat. Abang gua ngeliat karena dia yang pertama kan. Terus kan, udah cepetan gak usah berak lah kata dia gitu kan. Dalam hati gua mules tapi gua ngeliat beginian gimana ya, kocak-kocak lucu serem gitu kan. Udah aja tuh gua keluar, gua lari tuh sama abang gua. Gue ngerinya bang, kalau ini posisi rumah, ini pohon jambu lah, ini WC-nya. Kalau gue lari gini, menggrok di sini kan ngeri juga gitu. Gue berdua diculik kan, tapi mau nggak mau gue harus lari berdua. Gue lari sekencang-kencangnya sampai ke paduk-paduk, sendal gue juga ketinggalan, nggak tahu kemana kan waktu itu. Gue masuk aja tuh ke kamar kan, karena pintunya udah langsung gue doblok aja, gue dorong begini. Kata nyokap, ngapa sih ini bocah berdua-dua berisik banget kalau malam, kata dia gitu kan. Udah tidur. Orang mau buang air mau gini-begini. Udah tidur. Udah tahu mungkin ya nyokap ya. Nah, udah terus paginya tuh badan udah pada nggak enak emang, mungkin namanya kita habis ngeliat kayak gitu kan ya. Nah, selepas itu beberapa hari kemudian kita pindah bang dari rumah itu. Oke. Pindah ke rumah yang kedua. Ke rumah kedua ini masih di daerah Cijantung? Masih, belum jauh lah. Jadi ibaratnya ini rumah satu kan, ini jalan raya, jalan biasa ya, jalan kampung, nyebrang doang. Kayak beda blok lah ibaratnya. Iya, beda gitu RT ya. lah gitu kan. Okay. Pindah ke situ, di situ juga nggak lama bang, nggak ada setahun kayaknya di situ. Karena rumahnya itu mau dibongkar terus mau dibangun rumah pribadi katanya, jadi nggak lama. Tapi di situ bukan gue yang ngalamin, nyokap yang ngalamin di rumah itu. Posisinya dia itu lagi sholat malam. Sholat malam pertama tuh pas wirid gitu kan. Dia ketiduran. Posisi duduk tapi kayak kita ngantuk gimana sih gitu kan. Ada dia dengar suara kayak kereta kencana. Kerincing gitu. Delman gitu ya. Kayak delman kan. Nah, terus kata mama gini, kata nyokap, itu suara kuda di mana malam-malam kan gitu. Udah dicuekin, bunyi lagi, kelinting. Sampai ketiga kalinya, nyokap kan penasaran ada apa, ada siapa gitu. Dia buka pintu, nggak ada orang bang, sepi biasa jam 2 malam. Tengok kagak ada orang, udah biarin dah. Tutup lagi, dia sholat lagi. Pas dia sholat itu baru mau serius gitu, mau wiridan lagi. Dia tuh katanya kayak ngerasain masuk ke alam mana dan ada kereta itu berhenti di depan pintu. Oh, jadi di alam bawah sadar ya? Iya, kayak gitu. Posisi itu kan ibaratnya kan lagi ibadah ya. Lagi ibadah gitu. Terus berhenti depan pintu. Di situ dia ngelihat ada kereta, ada kudanya. Kudanya berapa itunya lupa deh gue tuh. Pokoknya ada kudanya gitu. Terus di kereta itu ada perempuan, pakaiannya warna hijau, kebayaan. Mungkin teman-teman tahu lah, yang warna hijau itu apa. Nggak bisa saya langsung, janganlah. Terus beliau sambil ngomong ke nyokap gini, maaf kalau saya ganggu. Saya datang ke sini itu karena saya datang ke rumah orang-orang yang memang ada sajadahnya berwarna hijau. Oke. Dia bilang gitu. Kebetulan emang nyokap pakai sejadah hijau. Kebetulan. Jadi kita kan mikirnya, dia punya sejadah hijau, jadi dia datang gitu kan. Ternyata nggak gitu bang. Dia ngomong lagi nih, beliau itu ngomong lagi. Bukan karena warnanya, tapi karena dasarnya hijau. Karena di hari akhir nanti yang berperang itu semua berjubah hijau dan berbendera hijau.
ada lafadznya la ilaha illallah. Nyokap bengong kan, kenapa ngomongnya sampai ke sono gitu kan. Nah terus beliau ini berpesan lagi, jaga anak-anakmu, jaga keturunanmu supaya tetap beribadah. Saya akan datang ke situ kalau di situ ada sajadah hijau. Saya tidak akan datang ke situ, ke rumah besar, kecil, kalaupun tidak ada sajadah hijau. Sampai sekarang gue masih misteri itu artinya apa ya, karena kan kita belum tahu hari akhir kayak apa ya bang. Beliau cuma berpesan kayak gitu. Terus nyokap juga bilang, ya saya akan jaga keluarga saya gitu. Saya akan itu. Makanya nyokap gue tuh galak banget kalau gue kagak sholat bang, anjay. Perang dunia. Dicambuk ya. Iya bener bang. Udah terus langsung dia kembali ke alam sadar lagi tuh nyokap. Ceritalah sama gue besok paginya kan, kayak gimana. Gue bilang, iya mungkin kali mah itu dikasih tahu yang bener kali kita, biar kita tuh lebih inget lagi sama yang kuasa gitu kan. Nah selang berapa hari pindah nih ceritanya ke rumah yang sekarang udah jadi rumah sendiri ya, udah beli gitu. Yang gue mau cerita sekarang untuk rumah ini nih, lebih why. Dan tetap masih di daerah? Masih sebelahan, sebelahan lagi. Sebelahan dong. Iya, jadi kontrakan itu yang punya itu masih satu pemilik sama tanah yang beli. Nyokap punya rezeki, ya udah kata yang punya bayarin aja lah gitu. Memang rumornya itu tempat itu yang mau kita tempatin atau tanah itu yang kita mau tempatin, yang kita beli. Itu disebutnya tempat jin buang anak ya kalau istilah zaman dulu tuh ya. Jin buang anak. Di situ bener-bener angker banget, serem. Jam 5 sore itu paling kalau ada orang main poli doang yang berani ke situ. Selebihnya nggak ada yang berani. Karena depannya ada lapangan atau? Jadi itu aslinya lapangan poli. Terus di sekelilingnya itu ada satu rumah. Jaraknya agak jauh sama rumah yang lain. Belakangnya ini ada pohon waru. Pohon waru kan tahu sendiri bang. Pohon waru kayak apa kan seremnya. Rindang tapi horor banget gitu kan. Di situ ada WC, ada toilet kecil gitu. Nah di situ katanya tuh sarangnya, sarang jin itu. Depan sana kebun bayam, kangkung masih asri lah. Zamannya masih enak lah. Seger di situ. Masih banyak inilah kebun-kebunan. Iya, masih mata tuh masih hijau-hijau gitu ngeliat kayak gitu tuh. Enggak sekarang padet semua. Iya, nempel semua udah. Iya. Nah, nyokap udah beli rumah itu. Hari pertama kita bangun karena bokap pandai ya bikin rumah, jadi cepet. Pondasi itu udah cepet dia tembok. Sendiri tuh bangun. Sama teman-temannya. Sendiri udah kayak Rero Jonggrang dong. Terus dia udah bangun nih ceritanya belum ada atap kan, masih ditutupin sama apa ya namanya? Apa sih namanya? Terpal ya. Terpal. Ya. Yang penting buat malam itu aja. Nah, gue tidur di sembarang tempat nih karena memang posisi berantakan. Hari pertama gue udah diketawain kuntilanak di situ. Lagi ngapain? Maksudnya pas lagi aktivitas apa tuh mbak? Tidur, gue lagi tidur. Oke, lagi tidur. Gue lagi tidur. Dan kenapa gue bisa ngomong itu kuntilanak? Karena kan ketawanya khas. Dia itu. Gue tuh ngedenger suaranya itu ya. Apa suaranya tuh kecil. Rasanya kecil gitu ya. Tapi kalau menurut orang dulu kan kalau kecil itu berarti jauh ya? Kalau kecil itu berarti kan suaranya jauh. Berarti dekat ya? Dekat apa jauh? Berarti sosoknya dekat. Dekat, sosoknya tapi suaranya deket. jauh. Suaranya jauh, tapi itu suaranya dekat. Oh, berarti dia jauh dong. Berarti dia jauh ya. Nah, itu suaranya dekat. Terus feeling gue tuh memang nyangkutnya dia ada di kamar mandi belakang. Tapi yang di luar rumah. Karena di situ kan ada kamar mandi khusus buat cuci, bukan buat mandi. Kata gue, baru pertama lonjir gitu kan, bener berarti ini kata orang. Baru pertama aja kita udah ketawain. Ya udahlah, bodo amat gitu kan. Yang penting gue nggak ganggu lu gitu. Gue tidur. Hari demi hari gue di situ bang. Terus awal-awalnya itu gangguan-gangguan, sebenarnya bukan gangguan ya, cuman mungkin paranormal activity-nya mereka menunjukkan ke kita gitu ya. Bahwa mereka ada lah. Bahwa gitu mereka ya. itu ada gitu. Gue di situ pacaran bang. Sebenarnya bukan pacaran sih, kayak sahabatan ya. Gue bingung loh.
Iya, orangnya deket gitu. Hubungan tanpa Deket ya, status. deket ya. Hubungan gue kan gue deket sama orang nih ya bang. Dia suka sama gue, tapi gue biasa gitu ya. Suatu saat itu gue diajak duduk nih sama dia deket-deket situ kan. Ada taman lah sedikit tuh, ada apa ya, kayak pohon-pohon gitu. Percaya nggak percaya bang, gue lihat dia tuh kayak amuba bang, belah dua. Anjir. Belah dua? Dia ada dua bang. Buset. Kan kalau kecuali gue minum ya, mabuk gitu kayak orang-orang mungkin ini berapa ya, 2, 3 gitu kan. Halu lah kalau. Iya, halu lah. Ini enggak, ini gue nyata dan gue sadar. Gue lihat dia dua bang. Bisa begitu. Asli, gue lihat dia dua. Dia yang satu di depan gue nih, yang satu di belakang gue. Gue ngomong dong sama dia, kita ngapain di sini, mending pulang lah, udah malam lah, kata gue gitu. Gak apa-apa, sebentar aja kita main di sini. Enggak, nanti kita disangka ngapa-ngapain, kata gue gitu. Sama orang-orang, nanti tuh kan ada orang-orang siskamling apa. Sangkanya kita berbuat yang aneh-aneh, gue bilang gitu. Enggak lah, tenang aja. Sebelum dia membelah dua, itu ada banaspati. Oke. Bola api. Gue bilang, itu apa? Udah, lu gak usah liatin itu, katanya. Lu liatin gue aja. Tapi kan ini namanya mata kan kita begini-begini bang, ngeliatin gini gitu. Takut ya kan? Dia ngider-ngider gini loh. Di atas kepala kita berdua loh. Jadi muterin aja. Muter gini. Dan gue nggak ngerti itu tujuannya apa ya kan. Lu takut nggak? Ya takut lah, gila kali lu, dalam hati gue di PA nih orangnya. Ya udah, kalau takut lu gak usah ngeliatin itu, ngeliatin gue aja. Iya. Nah nggak lama kedengeran orang-orang siskamling bang. Ayo balik deh kata gue gitu. Gue nengok bang ke belakang begini. Ada dia bang di situ, berdiri. Dengan gagahnya pakai baju yang sama anjir. Tapi yang satunya lagi duduk kan? Duduk sama gua ngomong. Set. Bajunya, tangannya dia dimasukin ke saku ininya, hoodie-nya, pakai topi kan, pakai celana apa batik itu, berdiri menghadap ke orang-orang siskamling. Yang ditanya yang itu bang sama orang siskamling. Sedangkan gue sama dia di sini nggak kelihatan sama orang siskamling. Oh jadi orang-orang itu nggak ngeliat? Nggak ngeliat gue. Oke. Gila kata gue, ini orang sakti nih gitu. Tapi apa maksudnya gitu kan? Gue masih penasaran nih orang apa. Ternyata dia ada niat buruk sama gue. Oh. Dia ada niat buruk di saat itu. Jadi ini buat ngelindungin dia biar kita nggak ketahuan gitu tujuannya tuh. Terus kan otomatis gue bertanya dong, itu siapa? Kan gitu ya kan, dengan paniknya gue gitu. Itu gue juga. Udah lu diem aja dulu, lu jangan ngomong katanya. Anjing, dengan gampangnya dia ngomong itu gue juga. Lu ya belajar di mana anjir gitu. Kok lu bisa gitu membelah diri gitu, ada dua loh kayak Naruto. Bukannya gue kemakan korban film ya, tapi emang itu real. Dulu kan Naruto nggak ada, belum ada filmnya. Terus gue tengok lagi dong, penasaran bang, ini mata gue salah kali kan. Ada asli lagi ngomong sama yang pada siskamling. Abang ngapain bang? Biasa bang, adem. Gitu jawabannya. Itu seumur-umur banget serius. Gue ngeliat manusia bisa dua. Dan mereka pun nggak ngeliat kalian gitu. Nggak ngeliat bang, nggak ngeliat. Oke. Cuman karena memang hawa gue nggak enak, ternyata karena memang dia tadi itu dia niat nggak baik ke gue. Gue balik ke rumah. Gue kaget itu. Terus besokannya ya seiring waktu, karena dia mungkin menyesali dengan perbuatan dia ke gue, dia gantung diri kan akhirnya. Oke. Dia gantung diri tapi nggak di situ ya, di Jogja. Itu tahu dari mana tuh Mbak kalau dia gantung diri? Ada orang tiba-tiba datang ke gue. Gue lagi di rumah. Gue lagi jemur, orang datang. Rumahnya Mbak Irma mana katanya. Saya. Kan gue sambil jemur kaget, saya kenapa Pak? Bapak siapa gitu. Saya cuma mau sampein kalau si A meninggal gantung diri di kamar atas. Kamar itu yang pernah dia tunjukin ke gue. Dia bilang ada 3 kamar. Kamar pertama itu kamar dia, kamar 2 itu kamar gue, kamar ketiga katanya nanti anak-anak kita katanya. Dia pernah ngomong begitu? Pernah ngomong kayak gitu waktu gue main. Ternyata dia gantung dirinya di kamar depan yang dia tunjukin ke gue. Dari situ gue percaya nggak percaya, gue kemasukan. Gue langsung masuk ke kamar. Di situ gue nggak sadar. Gue nangis-nangis, katanya gue teriak-teriak.
Nyokap gue ngampirin. Ini nyokap gue yang cerita ya, karena posisi gue itu udah nggak dong lah gitu, karena denger dia gantung diri itu. Ini siapa katanya? Ini aku Bude katanya. Aku siapa? Yang di sini Bude, yang di Jogja kan. Si A kan. Lah ngapa? Lah kok lu di sini? Lah emang lu di mana? Gitu kan. Nyokap nggak tahu kalau dia udah nggak ada. Terus ini Bude, saya mau minta maaf sama dia. Saya mau ikut sama Irma. Sampai kapanpun saya mau ikut sama Irma. Saya nggak ikhlas kalau Irma sama siapapun. Pokoknya saya mau ikut sama dia. Terus, ngapain lu ikut-ikut kalau lu udah kagak ada? Gak usah ikut-ikut katanya. Udah masing-masing aja. Gak usah ganggu-ganggu anak gua gitu. Tetep Bude, saya mau minta maaf. Saya nggak mau dipisahin sama dia sampai kapanpun. Saya mau ikut. Karena saya menyesali apa yang saya udah perbuat katanya. Gak lama terus sadar gua bang. Disadarin sama nyokap kan. Dibaca-baca lah, disembur apa tau lah. Yang penting gua sadar gitu. Nyokap nanya, emang lu pernah diapain? Gitu kan. Gue nggak inget dong. Yang posisi malam itu bang. Yang dia mau niat jahat sama gue itu. Gue nggak cerita, gue nggak berani. Terus, nggak tahu mah. Tuh dia mau ngikut lu katanya. Udahlah biarin, gak usah diambil hati lah gitu. Ya udah. Seiring berjalan, gue nggak tahu apakah itu cuma jin yang memanipulasi jadi dia. Atau itu jin korinnya dia ya bang. Dia ngikut sampai sekarang bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh. Terus kenapa gue bisa bilang sampai sekarang? Jadi intensitasnya tuh lebih sering gue ngeliat dia di rumah itu, di rumah gue. Gitu. Terus selain itu juga ya bang, di hari-hari itu gue jalani di rumah kayak gimana. Ada satu ketika tuh gue rumah direnov lagi karena belum full sepenuhnya beres ya yang kemarin. Nah. Posisi itu cuma ada gua, bokap nggak ada, nyokap nggak ada, gua sama adik gua, sama bibi gua di sebelah, sama anaknya. Bibi gua kemasukan yang di situ, di rumah gua, yang dari rumah gua. Gua dipanggil nih sama sepupu gua, teh tolong nih teh, tolongin mama tuh, mama lu kenapa? Gua bilang gitu. Gua tanya bang, kenapa? Ini siapa? Lu ngapain rumah gue lu acak-acak? Kata dia gitu kan. Gue mikir ya, rumah siapa? Lalu siapa? Gitu kan. Rumah yang mana? Ini rumah gue lu acak-acak. Rumah udah rapi-rapi, diberantakin lagi katanya. Gak tahu gue lagi duduk di atas lemari kesenggol balok. Gitu ngomongnya. Ada lucu, ada takut ya bang gue. Cuman kan, kok bisa ya gitu. Dia ngomong lucu gitu. Suaranya bukan suara bibi gue, tapi dia suara perempuan yang agak melengking dikit suaranya. Gue notice dong, berarti ini bukan bibi gue. Gak pura-pura lah dia gitu. Gue tanya, emang lu tinggal yang di mana? Gue tadi lagi duduk di atas lemari. Siapa sih tuh bawa balok? Begini, langsung kena muka gue. Gue bilang, ngapain lu di atas lemari? Mending lu pindah. Kalau ada orang lagi begawe, lu mending pindah. Emang ada yang ngeliat lu? Kan kagak. Lalu ngeliatin Nora begitu lah, orang lain kan kagak. Iya enggak? Nggak ngeliat juga kan? Iya, nggak ngeliat lu ada di mana, lu ngapain, nggak ada yang lihat. Emang boleh pindah kata dia, nanya begitu bang. Lalu gue jawab ya dengan santainya ya kan. Ya boleh, lu pindahin sana ke toren, gue bilang gitu kan. Dia pindah, bener bang, langsung berhenti. Oke. Kagak nangis nggak apa, bibi gue langsung diem berat. Udah pindah ke toren nih kali dari mati gue gitu ya kan. Itu kuntilanak, kayaknya sih kuntilanak yang pertama kali ngetawain gue di situ. Kayaknya. Nah, terus seiring jalan lagi kan, udah habis itu gue cerita sama bokap, "Mbak, Bapak, kayaknya tempat sini, rumah ini kayak gini ya serem banget," gitu gue gitu. "Apa sih anak kecil ngomongin gituan mulu," gitu. Cuman kan kita penasaran loh ya. Karena di situ suara-suara apa ya, benda-benda jatuh kah, benda geser, itu kayaknya udah hal yang biasa bang. Udah sering berarti ya? Iya, udah kayaknya, siapa sih tuh? Cuma gitu doang. Gak mungkin tikus lah. Secara kan di situ apa ya, ya kayak gini langsung gak mungkin lah tikus. Nah terus udahlah, anggap biasa. Nah suatu malam juga pernah bang,
ini kuntilanak itu mungkin entah kuntilanak yang di depan, entah kuntilanak yang dari mana, datang bang. Posisi itu maghrib ya, emang kata orang dulu kalau maghrib jangan tidur ya. Ya gue ketiduran bang. Ketiduran posisi gue miring ke kanan. Jadi setengah tidur apa ya, kayak masih di awang-awang lah kita kan. Itu ada, gue ngeliat sesosok perempuan melayang ya. Oh, iya. Melayang gini ya. Ngambang lah sama. Iya begitu melayang dari arah tempat cucian gue yang di luar, mengarah ke depan, terus ke sini. Posisi kamar di sini. Jadi ini jalan begini, terus dia belok begini, zigzag gitu kan, ke sini. Gue di sini tidur, miring ke kanan, otomatis dia di belakang gue dong. Dia pertama itu pas masih di jalan itu dia panggil gue gini, Irma, Irma ya Irma gitu, pokoknya kayak gitu. Gue bilang gini, ih siapa yang manggil-manggil gue gitu. Tapi kok gue lihat sosoknya serem banget gitu bang, di luar posisinya dia masih jalan gini. Irma, kamu Irma ini kan gitu. Gue diem dah, gue ingat pesen nyokap gue, kalau dipanggil kayak gitu lu jangan jawab, terlalu sakit. Gue diem tuh, emang gue rasain, tapi karena gue dikasih penglihatan itu, ya gue terus gue liatin dong, dia kemana arahnya. Ternyata dia masuk ke kamar, ngedeketin gue tidur bang. Dia di belakang gue, berdiri. Ini gue tidur gini nih, miring ke sana kan, muka gue di sana. Dia di sini, berdiri begini di kepala gue tapi di sini. Ini pintu kan. Terus Irma ini gitu kan. Aduh anjir, dalam hati gue ini di sebelah gue, PA dalam hati gue. Ih, apaan ini ya? Itu hawanya merinding parah sampai kita tuh nggak bisa bacaan apapun itu nggak bisa bang. Gue yang mau bacaan Qul huwallahu ahad lah apalah gitu ya, itu nggak bisa bang. Cuman kaku lah. Iya, kayak mulut tuh mangkem banget gitu ya. Iya, cool begitu aja gitu kan. Kata gue, tapi gue harus lawan ya apa gitu. Cuman di situ dia wanginya minta ampun. Nggak menimbulkan bau-bau yang kata orang kan ada yang bau ya. Kalau dia tuh enggak bang, wangi. Gue seneng banget wanginya, enak wanginya bener. Terus gue coba untuk menerima keadaan nih. Bahwasanya ini ada apa gitu kan. Gue coba beraniin diri walaupun gue merinding kayak apa gitu kan. Nah, saat gue baca kul itu, ini makhluk ya, ini perempuan, dia bengkokin badannya gini. Bengkokin badannya bang gini. Mukanya dia bang, ini kan di atas, jadi gue piring gini ya. Jadi kan dia gini ya. Iya. Itu nggak ada setengah senti sama muka gue segini bang. Ngedeketin berarti dia. Bukan ngedeketin lagi bang, begini bang, lu gue pejereng-jereng kali ngeliat juga begini. Asli tuh bang. Wujudnya kayak apa tuh? Wujudnya tuh perempuan ya, rambutnya panjang, lurus, rambutnya menutupi kepalanya itu kan begini. Tapi mukanya? Kan? Rata. Oke. Mukanya rata bang. Rata aja. Rata. Kulit doang, anjir. Kulit doang putih. Gila tuh kata gue harus mencoba gimana, gue merinding aja. Gue mencoba untuk ngelawan tapi badan tuh nggak bisa gitu loh. Kayak susah lah. Susah banget bang. Gue cuma membaca kul aja kagak berhasil itu kul ya kan. Dengan sedekat itu kan, ya udahlah gue coba ikhlas. Badan gue mau diapain, mau kemana? Tapi nggak ada apa-apain alhamdulillahnya. Cuman dia gini, dia tanya. Jadi kamu selama ini maunya itu ya katanya. Gue langsung nyambung ke ucapan gue yang Qul huwallahu ahad. Artinya gue mau beribadah aja gitu, mau sama Allah aja gitu, nggak mau sama makhluk kayak lu gitu. Nah terus gue ngangguk, nggak gue jawab, gue ngangguk. Ya udah kalau gitu saya pulang ya, kata dia gitu, lembut banget suaranya. Tapi bisa ngomong. Bisa ngomong, mukanya kagak kan? Mulutnya kagak ada, tapi gue dengar suara dia bang. Gue dengar. Dan gue respon apa yang dia ngomong. Iya, gue bilang gitu. Kalau gitu saya pulang. Iya, gue gitu. Ini posisi kan tadi dia gini ya.
dia bangun lagi gini. Rambutnya kan naik tuh. Udah bulu kuduk udah berdiri, udah nggak enak banget itu bang. Dia naik gini, berdiri, dia mundur kan. Ini pintu. Di sini yang tadinya dia datang dengan keadaan yang rambutnya berantakan, bajunya putih, biasa gitu kan, ya dress panjang. Itu keluar pakai mukena bang. Berdiri di sini dia dada sama gue. Gini dadanya. Oke. Gue bales dada. Padahal gue juga, waduh merinding banget sumpah. Itu apa gitu kan. Nah, dia keluar lagi nih ke pintu yang awal. Keluar lagi ke jalan yang tadi. Balik lagi ke belakang. Tapi pakai mukena. Langsung beda gitu. Beda banget. Dan baunya juga beda, auranya juga beda. Kayaknya auranya kayak bersahabat jadinya sama gue gitu. Kata gue, aduh gue kayaknya harus setiap hari menerima ini dan emang harus terima gitu. Maksudnya apapun yang terjadi, ada penampakan apa kayak, ada virtual apalah di sini, gue ya paranormal apalah pokoknya, ya gue harus terima itu gitu. Belajar untuk menerima gitu ya bang. Seiring lagi berhari-hari, kan itu udah lama ya di rumah situ ya. Itu tiap hari ada aja bang, tiap hari. Pernah juga gue sholat di kamar itu juga loh ya. Di kamar itu gue sholat bang, posisi gue lagi ruku. Gak tahu kenapa gue bisa keluar dari badan gue dan gue berdiri di belakang badan gue. Oke. Saat itu ya, gue nggak tahu karena gue juga dari dulu nggak pernah nuntut ilmu hal-hal yang kayak gitu tuh nggak pernah. Jadi itu mengalir dengan sendirinya di rumah itu. Terus kenapa ini badan gue kok nggak enak awalannya saat sholat itu kan, nggak bisa konsentrasi full untuk baca apapun nggak bisa. Terus gue paksa nih untuk saat ruku bang, saat ruku. Tiba-tiba gue kayak, kalau zaman dulu namanya meraga sukmo ya, apa namanya? Yang keluar dari badan ya, badan meraga itu. sukmo. Iya. Tiba-tiba gue keluar dari badan gue dan gue ngelihat posisi badan gue lagi ngeruku. Gue lihat, tapi ada keganjelan di situ. Ada yang nyekek gue dari belakang. Yang maksudnya yang berdirinya yang dicekek atau yang lagi pas rukunya? Rukunya. Oke. Jadi fisik gue lagi ada yang mau nyekek. Sedangkan gue yang di belakang ngeliat. Oke. Itu percaya nggak percaya, tapi itu gue alami. Posisi ruku gini kan. Itu orang yang nyekek itu ada di posisi sebelah kiri, tangannya kayak gini. Leher gue kan, gini. Tapi nggak hampir kena. Gue merinding juga. Terus bentuknya itu kayak ini. Laki-laki. Cuma hitam semua. Nggak ada bulu, nggak ada apa. Jadi kayak bentukan, abang nih kan ada bajunya, ada ininya. Cuman ini hitam semua gitu. Kayak bayangan, kayak tapi bayangan. Berbentuk lah gitu. Iya, bayangan berbentuk. Dia posisinya kayak gini, sambil mau nyekek leher gue bang. Pantesan tuh gue kayak nggak enak gitu. Mau sholat tuh kayaknya susah banget di kamar itu loh. Itu di kamar pertama. Terus dengan sigapnya, gue nggak tahu kenapa, insting gue main kali ya. Oh nggak bisa lu gituin badan gue, nggak terima gue. Langsung gue cabut begini orangnya. Dari belakang, gue nggak tahu, gue tiba-tiba gue langsung cabut begini. Itu makhluk, gue lempar begini, gue masuk lagi ke badan. Oke. Ya itu gue nggak tahu ya, gue nggak pernah belajar begitu. Itu di kamar itu asli. Tapi berasa ya gitu kayak narik baju gimana sih? Langsung gue tarik begini, gue keluarin. Itu gue langsung berdiri lagi sholat gini biasa. Langsung nyata lagi kelihatan. Tapi sadar nggak pas habis masuk itu, sadar nggak kejadian yang tadi tuh yang narik sadar. itu? Tahu gitu? Tahu, gue masih ingat, makanya gue bisa cerita ini. Ngeri juga. Iya, gue nggak tahu itu rumah tuh spesial banget ya kalau menurut gue ya. Kalau tadi yang rumah yang ketiga ya? Iya, rumah ketiga udah beli di situ. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima keadaan kan otomatis cabut aja lah. Gitu. Tapi gue mencoba sama keluarga gue untuk ya udah sih, apapun itu rumah mah tergantung kita kan. Kalau kita bawanya baik, semua auranya pasti baik. Begitu. Tergantung kalau yang rajin ibadah, rumahnya pasti adem katanya. Iya, begitu, benar kan? bang. Alhamdulillah kan nyokap memang orangnya rajin sholat ya, bokap juga gitu. Jadi sepanas-panasnya rumah tuh ada aja hawa ademnya, gitu. Nah,
Di kamar itu lagi bang. Banyak loh bang nih. Kejadiannya pokoknya di kamar itu. Di kamar itu lebih cenderung di kamar itu kamar atas. Oke, jadi ini 2 lantai ya posisinya? Iya, 2 lantai. Jadi walaupun bentuknya kayak kontrakan panjang, tapi kita bikin 2 lantai biar agak lega ya. Kamar itu posisinya gue baru nikah. Gue baru nikah sama laki gue yang pertama. Laki gue ini yang diliatin. Ada nenek-nenek. Posisi kan kasur ya bang, ya namanya malam pertama bang, ya kan. Itu udah didesain biar cakep lah itu ruangan. Ternyata pas kita mau ibaratnya mau deket gitu, ada nenek-nenek duduk di singgasana. Laki gue ngeliat. Jadi posisinya nenek-nenek itu kayak abang nih kayak gitu kan. Cuman dia ngeliatin kita dengan tangannya begini di singgasananya. Singgasananya bagus banget katanya bangkunya. Kayak kuning-kuning gini nih. Kuning gitu kan, kayak kuning emas. Kayak kuningan gitu. Iya, kayak kuning-kuning emas gitu. Ngeliatin kita. Jadi kan kita yang mau deket nggak jadi ya. Laki gue yang ngeliat. Kan gue mah nggak tahu. Dia langsung senyum. Nek, mohon maaf ya kalau saya ganggu. Dia ngomong sendiri bang, gue denger. Ngomong sama siapa sih? Udah kamu diem. Digituin kan. Ya udah, gue udah notice, berarti dia juga ngeliat gitu yang di rumah. Nek, saya di sini penghuni baru katanya gitu. Salam dari cucu. Cuman manggut doang begini. Hilang. Jadi kayak kalau kata istilah kita itu lu permisi dulu, lu mau megang cucu gua gitu, atau lu mau megang orang rumah sini, ya lu permisi dulu gitu. Hilang bang. Tapi wujudnya yang cuma lihat itu dia doang tuh tadi. Dia doang yang dikasih lihat. Tapi itu dia yang bilang sosok nenek-nenek lah. Nenek-nenek. Mukanya tuh nggak sangar, cuma ya nenek-nenek gimana sih, kayak dia tuh kayak tetua yang emang udah di inilah di situ gitu. Sepuh lah ibaratnya. Sepuh banget lah di situ. Terus udah berjalan lagi, besokannya gue punya anak pertama dari dia. Rumah direnov lagi. Kalau ini percaya nggak percaya bang, posisi anak gue nih di ayunan ya. Oh ini posisi udah punya anak 1 kan. Ayunan, bikin ayunan di depan pintu. Kami ada di luar. Karena posisi itu Idul Adha. Lagi bakar-bakar gitu kan. Nah, sedangkan gue nih lagi masak semur daging di dapur. Anak gua di ruang tengah. Jadi kan banyak yang lihat nih, ada yang di dapur, ada yang ini kelihatan gitu. Di ayun, nggak ada yang megang. Percaya nggak percaya bang? Gua lagi goreng. Gua nengok, anak gua udah pindah di bawah. Umur berapa tuh anaknya? Baru 3 bulan. Oke, baru 3 bulan. 3 bulan udah bisa apa? Baru lagi tidur lagi. Tapi di lantai apa? Di lantai. Oke. Jadi ayunan kan gini ya, gitu kan. Ini ayunannya berhenti meletak begini, tanpa ada pergerakan sedikit pun. Ini kepala anakku kan. Kalau dia jatuh, logikanya kepalanya di sini. Terguling gitu kan. Ini enggak bang. Posisi rapi, anakku di bawah rapi. Udah pindah. Pindah bang, pindah di bawah ayunan. Tapi nggak nangis tuh? Nggak nangis, tidur seperti biasa di ayunan. Dan gak ada yang nyaksin proses turunnya kayak gimana gitu ya? Gak ada, semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tadinya aku bilang mau ayunin tuh gitu, baru mau ngomong ayunin, nengok begini, udah di bawah. Logikanya gak masuk bang. Tapi dan posisi anaknya pun diem aja. Diem gitu. aja. Kayak gak ada kejadian apa-apa iya. Gitu ya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua pindah di dalam kolong kasur. Oke. Anak gua bang. Berarti 2 kali? 2 kali. Dipindahin begitu? Iya. Udah aja gue buru-buru gendong, gue lepas tuh masakan gue kan. Udah gue nyuruh sama almarhum saudara gue yang tadi sama bokap nonton bola. Dia yang ini masak. Ternyata pas dia lagi masak itu di belakang, kan posisi kamar mandi juga kan masih belum rapih ya. Itu barang-barang di depan kamar mandi itu dijatuh-jatuhin semua bang. Jatuh sendiri, bukan dijatuh-jatuh, jadi jatuh sendiri. Kita nggak tahu siapa yang menggerakkan. Sepupu gua nengok ke belakang, kuntilanak lagi duduk di bangku.
Di dapur. Jelas tuh ya. Jelas bang, dia sambil nunduk terus kakinya kan ke bawah gitu kan, rambutnya nguntai ke bawah gitu. Kejerit lah dia kan bencong ya. Jeritan bencong kan lucu kan. Kita yang mau takut jadi nggak jadi karena jeritan dia kan lucu gitu. Malah takut sama dia nih. Iya, malah takut sama dianya kan. Gue bilang, kenapa? Itu ada kuntilanak di belakang katanya. Mana ada? Dia pegang anak gua. Gituin aja kan. Gue samperin, nggak ada bang. Dia lagi ditemenin katanya masak di belakang itu, dijatuh-jatuhin barang kayak ada dia di situ. Tapi dia nyebut nggak kayak mukanya kayak gimana atau? Ketutup rambut katanya. Oke. Jadi rambutnya panjang gitu. Nggak kelihatan ya. Kemungkinan kan kalau dia ngeliat mukanya, oh rata nih, berarti sama yang kita pernah nyamperin lihat. Mbak gitu Iya. kan. Ini enggak, dia ketutup. Ya. Notis gue nih yang tadi masuk ke bibi gue kayaknya. Yang di torrent. Oh, yang pindah itu ya. Iya. Nah, udah tuh. Malam itu juga masih tuh. Itu gangguan banyak banget pas gue lagi bakar-bakar sate. Nah, terus gue minta tolong nih sama sepupu gue yang tadi, lu gendong anak gue dah. Kayaknya gue takut banget sama yang tadi nih, ntar pindah ke bawah lagi gitu kan. Gue bakar sate di depan, di kamar mandi yang buat nyuci itu. Ketawa bang. Kikik. Gue begitu kan. Siapa ya? Udah mati. Ngipas aja. Gitu, ketawa terus ngikik. Tapi yang denger Mbak doang? Di gua doang. Oke. Nah terus kan, udahlah dengan tenang aja, tenang kata gue kan. Gue tanya sama bokap baru pulang dari masjid. Pak, tawa mulu kuntilanak bawa belakang gitu aja kan. Taruh aja sate tuh di atas itu tuh, 1 biji kek, 2 biji katanya. Masa iya? Begitu kan, nggak percaya loh gue ya kan. Masa makhluk kayak gitu makan sate kan? Gak pengen dia. Pengen aja mau makanan orang kan gitu. Taruh aja, pakai piring kecil katanya. Ya udah, gue nurut bang, gue taruh di atas kamar mandi yang luar itu. Taruh. Gue agak geser dikit nih, nggak mau di situ, agak ke teras depan tempat anak gue yang jatuh tadi itu. Gue pindahin. Subuh, nggak subuh. Beberapa jam kemudian, karena kami masih begadangan kan, otomatis tahu dong ada tikus, ada kucing, ada apa kan tahu ya. Itu di situ hilang bang sate, tinggal tusukannya doang. Gue berdua sama abang gue, anjir keren juga doyan sate, gue bilang gitu. Bapak itu yang nyuruh iniin sate, iya bapak. Lu lihat dah, mata gue salah nggak nih gitu kan? Takutnya gue yang salah nih, hilang bang. Tapi posisi di situ sepi lah ya. Sepi, keluarga gue doang kan. Malam. Gila, doyan juga sama dagingannya. Udah masuk aja deh, udah masuk deh. Kelar kan kita kan. Itu, wah banyak lah bang. Selain itu juga tuh, anak gue yang tadi dipindahin ke kolong kasur, gue ke kamar mandi doang bang, sebentar. Kamar mandi belum juga masuk kali. Ini kasur nih udah gue rapiin ya, bantal nih biar bocah kagak ngeguling ke bawah kan. Percaya nggak percaya tuh bang, gue balik anak gue nggak ada sama sekali anak gue. Kali ketiban ini ya, kali dia nyempil di bantal gitu kan, namanya bocah ngeguling-guling gitu, nggak ada bang. Gue panik gitu. Terus gue minta tolong sama nyokap, mau bokap semua pada nyariin kan. Posisi itu mati lampu. Waduh. Panik kan lo, anak lo hilang, iya kan? Pikir gue dibawa orang kali ini anak gue nih. Senter, nggak lama lampu nyala. Bener-bener kita pastikan nih anak di mana gitu. Lu tinggal kemana? Udah baru mau ngencing, balik udah kagak ada. Coba cari dulu. Dicari. Piling gue ada di kolong kasur, piling nih. Kalau emang dia di kolong kasur, otomatis jatuhnya kedengeran dong. Pasti. Bantal juga geser dong. Berantakan lah gitu. Iya, ini kan pakai kelambu otomatis kebuka dong. Ini enggak bang, semua dengan posisi aman, rapih. Anak gua ada di kolong di tempat, jadi atasnya di sini, dia di bawahnya tapi di kolong, di center begini. Astagfirullahaladzim, bokap posisi gua tidur ya. Tidur. Sebegitu paniknya gue sampai nangis ya kan, namanya anak baru pertama ya, gue nangis itu nyari anak gue kemana ya Allah, padahal kita udah kata orang dulu udah pakai
sapu, pakai bangle, pakai gunting kayak gitu-gitu dah, buat nangkal-nangkal gitu. Tetep aja, itu di kolong tidur. Sama bokap diangkat kan kasur kan. Udah buru-buru gue gendong anak gue. Kok bisa gitu? Jadi semenjak saat itu, anak gue itu setiap jam 2 malam di rumah itu nangisnya luar biasa. Gak kuat deh, semua kewalahan kalau dia nangis. Dan berhentinya anehnya, dia minta pakai payung. Dia tunjuk payung kalau malam. Tunjuk payung, dia buka. Maksudnya neneknya suruh buka atau siapapun yang gendong dia suruh buka. Terus dia digendong pakai kain, dia puterin rumah. Baru dia tidur. Itu setiap hari. Hampir setiap hari. Setiap hari, bukan hampir. Buset. Ini setiap hari loh. Kita yang capeknya kita ya kan, dengerin anak nangis jam 2 malam, mintanya kayak gitu. Dia tunjuk keluar. Itu posisi anak umur berapa? Pas. Masih setahun 2 tahunan. Berarti kan lama ya, dari dia belum lahir aja udah ada aja gitu kan, sampai dia udah ini. Di rumah itu loh ya, nggak kemana-mana kita. Terus, dia minta payung, dia nangis, keluar, baru adem. Tidur. Hari berikutnya terus begitu-begitu sampai bokap kesel kan. Bokap gue mungkin udah jengah ya, denger anak gue nangis mulu kan. Udah apa, ini dulu kasih makan kayak apa kalau mau tidur gitu. Udah bang, padahal udah kasih makan, udah kenyang gitu, udah biasa. Itu tiba-tiba aja jam 2 malam, teng nangis. Pokoknya setiap jam 2. Setiap jam 2 bang. Akhirnya kata bokap, udah jangan diturutin, biarin aja dalam rumah aja. Gak usah keluar-keluar. Namanya anak bayi, ngapain lu keluar-keluar ya? Ya setahun 2 tahun ya, masih bocil, masih balita kan. Gak usah dibawa keluar, udah biarin dia mau nangis kayak mau apa gitu. Akhirnya tuh nyokap kan, biarin aja udah, turutin aja nggak apa-apa. Jadi bentrok terus nih pendapatan. Keluar dibawa sama nyokap, puter tidur. Puter tidur. Begitu terus. Akhirnya besok-besoknya katanya nyokap nih, pas gue posisi kerja, nyokap bawa anak gue kemana gitu ya. Udah bajunya dibuang, terus ada ritual apa gitu, dimandiin atau apa, gue nggak ngerti ya waktu itu. Berhenti bang. Dibuangin baju-bajunya dia tuh, baju-baju bayi kan. Ada beberapa gitu. Syarat, mungkin syariatnya dia gitu. Itu yang ngelakuin syarat itu maksudnya siapa yang nyimpin? Nyokap sama orang gitu, nggak tahu dia nemuin siapa di luar sana gitu. Anakku nangis mulu gitu. Dikasih air, bajunya dianyutin di kali katanya. Karena di sana ada kali ya di pinggir gitu. Ini gua anyutin aja baju anak lu situ katanya gitu. Malamnya bener berhenti sampai sekarang. Udah nggak berhenti, nggak nangis-nangis. Iya, nggak nangis-nangis lagi. Itu kalau anakku. Selanjutnya hari-hari berikutnya begitu lagi, kamar atas kalau sekarang. Kamar atas yang nempatin ada orang atau kosong? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Oh, jadi kayak cuman kamar cadangan lah. Iya, gitu. Kadang kalau misalnya gue di rumah ya gue nempatin. Kalau nggak ada gue ya paling abang gue. Kalau kami nggak ada ya kosong aja. Sampai sekarang kan kosong jadinya. Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang kosong. Tapi yang di bawah? Yang di bawah nyokap, bokap, anak-anak. Paling adik gue satu yang bontot kan di kamar ujung. Kamar gue mah itu horor banget itu kalau kata gue. Ngeri lah gitu. Iya, itu awalnya tuh gue punya ada istilah suami gaib itu ya di situ bang. Oh, gitu. Suami gaib itu. Karena dulu bunuh diri itu ya. Iya, gue sih nggak bisa menjudge ke sana ya. Tapi per ininya hampir mirip. Maksudnya dari dia punya jenggot, punya kumisnya itu. Oh, yang sosok itu ya? Iya. Hampir menyerupai? Iya, menyerupai dia. Mantan itu. Dan itu ada siluetnya di tembok. Setiap gue cat tembok itu, tembok kamar gue, pasti berbentuknya muka orang. Gue cat lagi, masih sama. Kalau kita cat kayak gini kan biasanya ada ini kan, udah rapih lah gitu. Tapi ini muncul lagi siluetnya, muka itu. Sosoknya bewokan. Terus hidungnya agak mancung gitu kan, badannya agak kekar. Cuman di sini kepalanya tuh kayak ada, kalau orang Padang itu kayak ada apa sih namanya? Kopiahnya, ikatan gitu ya. Iya, kayak gitulah. Itu sampai sekarang bang. Jadi gua khawatirnya itu
pengaruhnya nggak bagus nanti sama gua, karena kan katanya yang udah pernah gua tanyain tentang sosok ini kan, dia tuh emang udah nandain gua. Artinya itu gua nggak bisa sama orang, harusnya sama dia. Ya gua nggak mau dong, ya beda alam, dan gua nggak tahu lu siapa, dan gitu. Dan gua nggak pernah melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Itu yang tiap hari sampai sekarang tuh dia ikut sama gua. Tapi alhamdulillah sih waktu itu udah dibantu sama teman YouTuber juga. Tapi gua nggak bisa sebutin ya, kan udah janji. Dia cuman bisa kasih benteng biar makhluk ini nggak terlalu dekat sama gua. Karena bahayanya adalah bisa jadi nanti gua lupa diri. Artinya lebih cenderung seneng sama makhluk itu. Malah ntar bisa takutnya ke bawah. Nah, ke bawah bang, itu ngerinya. Dan itu katanya sering menyerupai pendamping-pendamping gue, artinya kayak suami gue di rumah itu, di rumah nyokap. Waktu nyokap subuh-subuh tuh bangun, jadi kamar yang tadi sering kejadian itu, nyokap kan pindah di situ, gue pindah ke atas. Nah, nyokap bangun mau sholat subuh, dia nengok ke atas gini. Pas nengok itu kan tangga, langsung pintu kamar gue kan. Itu dia ngelihat suami gue di situ, berdiri depan pintu, tapi sambil megangin pintu doang, nggak ngapa-ngapain, berdiri aja megangin pintu gini, ini gagang pintu kan. Terus kata nyokap gue gini, itu lakinya dia ngapain berdiri begitu malam-malam gitu, bukannya masuk kayak orang bininya di dalam, apa keluar mau turun-turun, ngapain berdiri aja gitu bang, nggak ngapa-ngapain, berdiri doang, gini aja di pintu. Terus kan karena pikiran nyokap gue, udah gue males ikut campur gitu kan, mungkin lagi berantem apa gimana gitu. Ya ke kamar mandi lah dia, balik lagi, udah nggak ada. Paginya ditanya, lu ngapain malam-malam di situ berdiri depan pintu aja? Kapan sih mak, kata dia gitu kan? Malam, gue mau sholat tahajud, lu kagak ada. Lu ada di depan itu katanya gitu, tapi lu bilang kagak ada. Lah orang saya di dalam sama si Ima kata gitu. Tapi wujudnya dia diem aja. Diem aja, megangin pintu gini. Mungkin mau masuk atau... Mau masuk tapi ada aslinya kali di dalam kali. gitu ya. Mungkin nunggu yang aslinya keluar baru dia masuk, bisa jadi Ngerinya kan. kayak gitu bang. Soalnya kan zaman dulu katanya ada ya. Dan kita juga pernah ada tuh yang cerita kayak gitu. Iya kan, yang makhluk nyerupain lakinya ya. Bener-bener ada. Terus disetubui istrinya gitu kan. Itu kemarin ada yang mau cerita begitu. Iya, gue jangan sampai ya bang. Tapi jujur gue pernah bang digituin sama makhluk kayak gitu. itu kasat mata atau? Kasat mata bang, bukan orang. Kok bisa gitu? Iya makanya. Gue ya Allah, di rumah itu bener-bener, kalau lu nggak kuat-kuat iman mah, mending lu cabut dah. Iya sih, kalau gue mending pindah. Cabut gitu. bang, bener. Gue tidur nggak tenang ya kan. Jendela, ini pintu yang tadi itu laki gue berdiri. Di sampingnya jendela, ini tangga. Gue tidur nih, ada yang gedor-gedor pintu. Gedornya itu rusuh gedornya tuh, buk gitu kan. Siapa sih malam-malam dalam hati gitu, kagak kurang kerjaan lah pikir gue kan, dia gedor-gedor gitu. Gue dengerin lagi, digedor-gedor lebih parah, lebih kenceng lagi gedor-gedornya. Dor. Ada anak gue di dalam kan lagi tidur. Gue dengan santainya dan spontannya gue bilang, sampai anak gue bangun lu yang gue cekek ya, gitu kan. Di pikiran kita kan orang gitu iseng, apalagi gue yang iseng gitu bang. Gue buka pintu bang. Kata serem ya serem, kata lucu ya kaget, gimana ya begitu. Ada wujudnya? Ada wujudnya, palanya doang pak. Buset. Pala doang? Pala doang di jendela. Dengan enaknya gini, dia geser palanya dia gini. Gitu bang. Gue buka pintu kan gini, ini jendela kan, otomatis gue buka pintu yang ngadep. Oke, oh berarti pas buka pintu dia di jendela, geser. Kayak lu nonton TV geser gimana sih? Iya. Astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kan. Mending cakep, ini kagak, gitu. Gue cuma ngomong gitu doang kan. Bentukannya kayak apa mukanya? Daging cincang lu tau? Hancur Hancur banget.
Kan merah tuh, daging cincang seger kan tuh. Bener masih darah-darahan kan. Terus mukanya bulet ya. Rambut tuh berantakan tapi kotor gitu. Matanya tuh udah ini kulit mata ini udah nggak ada, itu udah bola mata hampir ini kan. Dengan refleks ya gue tutup pintu, buak. Bodoh amat, anakku mau bangun mau kagak ya kan. Gue intip lagi tuh ke jendela. Gue penasarannya tinggi, gue orangnya asli. Bukan sompral ya, tapi penasaran gitu. Gue intip lagi pakai jendela gue buka gigi di pintu kan. Nggak ada. Berarti itu emang benar-benar kelihatannya pala doang. Pala doang bang. Tapi menurut Mbak itu badannya ada nggak? Badannya nggak ada. Emang nggak ada ya berarti ya? Iya, karena gini, ini kan jendela itu batas jendela lah ya. Gini kotak. Ini tuh genteng. Oh. Genteng rumah warga. Iya. Gitu ya. Siapa sih yang berani ke situ dengan malam kepalanya Dan siapa juga yang mukanya hancur begitu? Nah iya nggak ada loh. Ya Kalau kan? orang juga. Iya. Ngapain mukanya? Kalau siang emang enak itu view-nya di situ. Gue bisa ngeliat gini, wah genteng enak, adem banget kayak nangkering di situ kan begitu ya. Tapi kalau malam bang, danger banget lu yang duduk di situ kuntilanak yang di atas genteng. Seiring berjalan ya ada yang ikut gue itu selain yang cowok itu. Gue feeling gue tuh yang cewek ini loh bang, yang muka rata. Feeling gue. Jadi temen gue kan ada indigo nih, bisa dia main ke rumah. Dia lihat sekeliling rumah gue nih dari atas ke bawah. Karena mungkin dia udah biasa ya sama mainan kayak gitu. Dia nggak takut bang. Dia cuma bilang gini, ya lihat tuh pocong ngapain ya? Turun. Gitu. Dia begitu doang kan kita yang gimana sih dia ini ngomong sama siapa sih kan gitu ya. Itu lu kalau di atas digangguin nggak katanya? Pakai nanya lagi, gangguin mulu. Emang pada Badung nih di atas nih, gitu dia ngomong. Nah, kita kumpulan ngaji nih di rumah, giliran ngaji. Ternyata temen gue tuh semua bisa, bang. Gue nggak ngerti kalau mereka bisa. Iseng. Yang satu ini mungkin udah paham ya, namanya si Aris lah. Dia udah paham, dia dudukin. Ntar yang perempuan kita tanya aja yuk, katanya gitu. Ini dia dari mana, asalnya kenapa, kok bisa ada di sini gitu. Yang ngikut lu juga siapa katanya. Ngikut apaan sih? Aku males lah kalau begini-beginian lah gitu. Udah ntar aja. Intinya tuh yang di atas dulu tuh kita turunin tuh katanya gitu. Teman-teman mereka itu, teman-teman Aris tuh udah paham. Mereka asik ngobrol kanan kiri karena selepas ngaji kan nyantai. Aris dengan cuman tangannya doang tunjukannya dia gini. Dia tarik begini. Dia tunjuk ke teman yang kesurupan. Jagonya gue bilang, wih, gitu kan. Terus ditanya dong, kan berantakan langsung di situ kan. Yang lain ketawa-ketawa. Untung bukan gua gitu. Jadi yang ini yang bengong dimasukin. Ditanya, ngapain di atas? Diem aja. Lu ngapain di atas? Bibir lu gue robek nih. Gitu. Maksudnya sadis banget dalam hati gue. Lu nanya begituan lagi makhluknya kan. Enggak, emang saya seneng aja. Jangan di situ rumah. Itu kamarnya saudara gue. Minggir digituin. Diiniin, dimasukin botol sama dia. Bener-bener deh itu. Banyak bang katanya. Itu berasap bang, percaya nggak percaya itu berasap. Berasap, wow. Terus pas nangkap berasap? Berasap, di dalam itu asap ngebul. Berarti kan nggak bohong ya kan? Kalau misalnya bohong kan paling bening-bening ya. Pernah lihat kan? Nah. Sering malah. Iya loh. Ditangkap di botol-botol tuh. Terus pernah juga dia bersihin kamar gue itu. Kamar gue ngebul bang, udah kayak tabunan. Kayak lu bakar sampah itu ngebul. Asap di mana-mana, padahal dia nggak ngerokok bang. Oh, itu dia posisi lagi main. Dia kalau main ke situ pasti ada sesuatu di rumah gue. Entah itu terjadi ke nyokap, entah itu terjadi ke gue. Pokoknya ada lingkungan di rumah itu. Dia bilang ini ada yang naruh sesuatu di sini. Ada yang nggak suka sama nyokap. Benar nyokap gue kesurupan kan. Kesurupan sosok pocong. Di rumah itu bang, di rumah itu. Awalannya tuh pagi, gue lihat ada burung puyuh. Burung puyuh kan kecil ya. Depan pintu, matok-matok. Tok kayak nyari makan ayam itu, petok-petok. Burungnya kok bentuknya gini, kok ada burung ini depan pintu, pikir gue gitu. Tiba-tiba burung itu mental, masuk ke dalam, mentok ke atap. Terus jatuh,
Pikir gue kalau jatuh, ada dong. Ada. Barangnya ini ada, binatang ini ada. Gue ngomong sama nyokap, Ma itu ada binatang tuh dari luar tuh jatuh, kata gue gitu. Binatang apaan sih? Kayak ayam, kecil banget, segini ayamnya. Di mana jatuhnya? Tuh di situ tuh, di atas semari, gitu kan. Dicari sama nyokap gue, Bang. Dicari, kagak ada, besi kan. Beneran lo? Iya, beneran orang tadi di situ tuh dia matok-matok depan pintu, 3 kali kadang begini doang, terus langsung terbang jatuh. Gak lama asar nyokap gue kesurupan. Itu kan pagi kejadiannya kan. Asarnya nyokap gue sholat. Dia posisi udah selesai sholat. Dia gini. La ilaha illallah. Tapi tangannya gini. Tangannya gini. Tapi berdiri atau duduk. Posisi udah selesai kan. Udah selesai. Terus anehnya itu kan la ilaha illallahnya itu kenceng bang, teriak. Kalau kita kan biasa aja ya, la ilaha gitu kan biasa. Ini dia teriak-teriak. Nah bokap kan abis dari masjid ya, sholat asar tuh. Kita kan gini, Mama, sholat kenceng amat gituin kan. Makin kenceng bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu terus. Posisi ngerangkem begini tangan itu keras. Kita iniin tuh nggak bisa. Udah nggak sadar ya? Iya, akhirnya kan bokap bilang ini, malu kenapa? Lah kagak tahu itu sholat begitu. Dilurusin, bokap gue udah notice, kayaknya dia nggak beres. Dilurusin, nyokap gue ditidurin, dibaringin di atas kasur, dipindahin. Masih begitu bang, masih la ilaha illallah begitu terus. Lah gue yang bocil, ya kan dulu itu masih kelewat kayaknya ya, dulu lah bocil itu gue. Terus kan gue gini, Mah, istighfar lah mah, istighfar kata gue gitu. Nyebut, tahu gak lu bukannya astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau nyebut, enggak dia malah gini. Mah, nyebut apa mah? Gitu deh, ngikutin spell gue bang. Bapak, kok ini begini pak? Iya ini makhluk masukan. Oh kayak gitu ya, namanya bocah tuh gue polos-polos bego ya, nggak ngerti ya kan. Terus harusnya gimana pak? Coba aja lu bimbing istighfar astagfirullahaladzim gitu, apa-apa gitu. Ngikut bang, astagfirullahaladzim, ngikut. Terus gue ngomong apa ngikut. Nah bokap gue kan manggil RT setempat, dia bisa RT-nya. Dikasih air. Ternyata pas sadar itu nyokap gue cerita, dia ada di tempat kayak kebun gitu. Kelilingannya obor. Nyokap gue di tengah. Lu kayak tahu kayak di film-film tuh kayak orang mau ditumbalin. Dia tiduran di situ, tapi posisinya nyokap gue pakai kain kafan. Posisinya dia tangannya udah begini, udah pakai kain kafan. Jadi dia nggak bisa bergerak katanya. Dan badan gue katanya badannya nyokap itu di depan berdiri. Tapi matanya melotot terus menyeringai gitu. Kayak bukan nyokap gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu harus mati dan kamu nggak boleh hidup di sini. Usut punya usut, ternyata kiriman tetangga sebelah. Aduh, ternyata yang ngirim malah orang sebelah ya. Iya. Dan itu dia ada motifnya nggak sih mbak? Kayak misalkan kenapa sih dia ngirim? Dia nggak sukanya nyokap di situ kan rezekinya mungkin bagus ya. Tiap hari tuh kebeli aja gitu, apa yang dia mau tuh kebeli. Itu baru habis posisi beli kulkas bang. Padahal kan kulkas biasa sih, orang-orang juga pada beli ya beli aja sih, emang apa sih kan gitu. Ini hal sepele loh kulkas. Orang sirik aja. Iya, kan nggak jelas ya siriknya ya kan. Kecuali kita tiba-tiba hari ini rumah kita udah gedong gitu kan, baru lah dia mikir. Rumah kita biasa, kita beli perabotan juga nyicil gitu, nggak langsung wah sekian gitu kan, enggak. Itu saking bener-bener itu rumah itu. Gila, itu berarti rumah yang ketiga rumah itu yang terakhir ya? Yang terakhir yang beli. Pas udah jadi hak milik, malah ternyata isinya iya horor semua. Horor semua karena memang udah dibilangin kan sama orang-orang situ kan angker kan. Yang penting kuat-kuat aja gitu. Tapi karena nyokap sama bokap orangnya bodo amat, ya udah biarin aja gitu. Sebenarnya banyak bang gangguannya di situ. Udah gitu pernah juga kan gue iseng-iseng bang ngontrak sendiri lah. Itu cuma sekali doang kejadian itu, jadi gue balik lagi ke rumah.
Oke. Sempat ngontrak. Sempat ngontrak. Ke daerah? Ke daerah ya agak Depok lah. Oke. Sekali doang ya. Posisi itu gue mau berangkat kerja Bang pagi. Gue ngerasa badan gue nggak enak. Itu kayak kita panas dingin gitu. Gergetar, terus nggak enak lah pokoknya. Kok badan gue aneh ya gitu. Ya udahlah gue izin lah gue nggak kerja. Baru WA gitu. Ada yang ngomong nih di kuping gue, udah lu ambil wudhu. Gitu ya udahlah gue ngambil wudhu. Gue ibaratnya ya berarti kalau pagi gue sholat duha dong jatuhnya. Udah ngambil wudhu, baru mau sholat, nggak bisa Bang. Nggak kondusif, badan gue nggak bisa bangun. Lemes gitu? Lemes banget. Kesenderan lah gue tuh di tembok, gue nyender. Terus kayak baru setengah-setengah merem ya. Setengah-setengah mau pules, hampir ketiduran. Gue lihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek masuk dari pintu sebelah kiri. Jadi gue tidur menyender ke arah sana, ini pintu. Dia masuk, gue lihat gini. Itu siapa? Pakaiannya pakai kain jarik segini ya, selutut. Terus pakai kebaya putih coklat susu, bukan putih, coklat susu. Terus ini kerudungannya tuh yang disampir di kepala gitu loh. Oke. Iya. Ya, terus ini rambutnya masih berantakan tapi warna putih, udah tua kan. Nah, dia bawa di tangannya itu ada sajadah warna hijau. Dengan jalannya cepet, nenek-nenek mana ada jalan cepet sih? Nenek udah tua renta gitu kan. Paling jalannya bungkuk lah, capek gitu ya kan. Kayak, ya pokoknya udah tua renta lah. Ini jalannya gagah. Datang, langsung gue dipukul pakai sejadah itu Bang. Demi Allah gue ngeliat. Gue yang begini sambil dipukul, begitu kan? Ya gue langsung begini dong. Tapi kena? Kena di sini. Oke. Kena di samping. Dengan berdiri, dengan kagetnya gue gini, otomatis gue ngeliat gini dong. Itu real itu Bang, gue ngeliat. Apa dia bilang, sholat lu. Gue coba lagi, gue bangun, gue ikutin ya kan. Karena itu kan perintah yang baik ya. Walaupun dia jenis makhluknya apa, kalau yang baik kita turuti ya kan. Gue sholat, gue ambil wudhu lagi. Masih gue puter. Gini, gak bisa gue ngambil air wudhu begini. Percaya nggak percaya Bang? Udah wudhu, gue sholat. Itu kan dengan kekuatan, maksudnya dengan, ya pokoknya kekuatan hati kita lah. Supaya kita bisa teguh buat sholat terus ya. Gue coba merem, melek. Percaya nggak percaya gue sembuh. Langsung sembuh, keringet tuh nggak ada. Baju gue yang tadinya basah karena itu tuh nggak ada. Langsung normal lagi. Normal biasa. Dan gue ngeliat ke kiri gini, si nenek itu lagi duduk. Timpuk gitu. Oh. Iya, senyum dia. Berarti selama sholat, dia ada di situ? Ada, dia nemenin. Oke. Kata dia udah pindah dari sini. Pindah gue hari itu. Karena gue udah izin dong. Ya udah gue pindah. Jadi si nenek ini malah nyaranin buat pindah yang baik-baik ya. Oke. Dan itu tahu nggak nenek itu pernah lihat atau sebelumnya atau pernah? Nggak pernah lihat. Berarti baru kali itu pas pindah itu di situ. Iya. Oke. Mungkin pikir gue ini yang dilihat sama suami gue kayaknya. Oh yang dulu di rumah, yang baru nikah. Kayaknya di situ. Kemungkinan sih. Ya. Kebanyakan ya Bang yang di penampakan yang ditemuin nama gue di situ ngasih taunya yang baik-baik sih Bang. Yang kepala buntung doang, gue lagi tidur di kursi rias, ini meja rias kaca, ini kursi rias kan kotak ya. Gue tidur miring seperti biasa, suami gue di belakang, baru merem. Apa dia bilang? Kamu sholat, dia sholat, kamu ngaji ya. Itu mukanya hancur banget Bang. Lu tahu sate kan, warnanya hitam, gelem. Daging yang udah dihancurin terus dibakar. Gosong gitu. Gosong banget Bang. Matanya hitam semua. Tapi dia malah nyuruh sholat ya? Iya nyuruh sholat Bang, ngomongnya enak lagi adem. Terus rambutnya tuh kayak kotor gitu, gimana sih? Ya, kayak tanah mulu gitu kan. Di itu terus gue dengan responnya gue ya, refleksnya juga bilang, iya. Hilang langsung. Itu hilang langsung, hilang. Suaranya halus. Halus banget Bang. Mukanya nggak halus. Mukanya nggak halus. Bener, semuanya nggak halus. Yang gue temuin mukanya kayak gitu rata-rata. Cuman satu doang yang makhluknya muka rata. Yang itu yang gue towel ininya. Iya, yang gue belum cerita tuh ya. Dia tuh sambil nempel itu kan. Payudaranya dia di sini, nempel ke gue.
Ya gue iseng buat toel-toel gini. Toel dong. Gue iseng bang, karena gue penasaran gitu ya. Itu empuknya luar biasa bang. Empuk. Empuk, lebih empuk dari marshmallow. Kalau lu gepengin gini bisa dia gepeng. Tapi Terus berarti nyata wujudnya gitu, bisa wujudnya nyata, dipegang ya? nyata bang. Oke. Jadi mau penasaran tinggi gue itu yang bikin gue jadi tahu. Jadi sampai sekarang untuk ketemu hal-hal kayak gitu kayaknya udah nggak ini lagi gue. Udah biasa aja Udah mungkin biasa ya, karena aja, udah lu keseringan. lagi kan gitu kan. Lagi. Karena udah dididik di rumah ya kan. Itu Nah, pelatihan. Tadi gue pengen balik sebentar tuh ke yang tadi tuh yang kuntilanak tadi kan, yang ngomong gitu. Nah itu ada asal mulanya nggak dia? Kayak misalkan dia dari mana? Atau itu siapa? Kuntilanak yang mana nih? Yang muka rata? Ya itu dia kayaknya si Cici yang Cina itu. Oke. Kayaknya, feeling gue ke situ. Oh, kenapa bisa pilihnya ke situ? Kan tadi yang pas dia pergi kan dia bilang pakai mukena tuh. Iya. Nah itu gimana? Maksudnya bisa itu tahu itu si cincin itu gimana? Cici itu, karena gini, sempat gue tanya sama Aris kan, Riz, kok gue semalam mengalami ini? Ah, udah biasa. Islamin aja, kata dia gitu kan. Islamin gimana sih? Ngerti juga enggak gitu. Udah biarin nanti gue ke rumah. Mainlah dia ke rumah kan, malam itu. Yang dia lihat, Cici itu pakai busananya merah, rambutnya keribo. Bukan yang muka rata ya? Iya. Terus kata dia gini, kalau nunjukin jangan manipulasi, kata gitu, jangan kemana-mana, asli lu tunjukin. Ditunjukin bang, mukanya merata pertama. Mukanya rata, terus lama-lama ada muncul muka. Muncul mukanya muka gua. Terus muka gua, bajunya beda. Bajunya dia, lu tahu noni Belanda nggak? Iya. Bajunya kayak gitu, pakai payung. Gitu ya. Iya. Jadi ada sangkut pautnya kenapa anak gue jam 2 malam selalu nangis. Payung itu. Jadi si muka rata ini, tadinya dia nggak mau diketahui dia siapa. Dia menjelmanya kuntilanak merah. Rambutnya berantakan gitu kan. Oh, kalau yang itu jelmannya kuntilanak merah? Iya, dia ngasih taunya ke situ. Tapi Aris bilang jangan memanipulasi kemana aja. Tunjukin diri aja. Berarti gitu. dia satu sosok tuh dia ya? Satu. Berubah-berubah. Iya. Pertama mukanya rata nih. Berubah baju putih itu, mukanya rata. Terus kata Aris, no dia yang muka rata katanya. Oh yang muka rata mah itu yang kemarin gue toel-toel gituin aja kan. Gue gini-giniin ininya dia, payudaranya dia kan. Terus gak lama mukanya itu muncul hidung, muncul mata gitu. Jadi wujud lah. Jadi gitu wujud. Ya. Berubah lagi bajunya. Bajunya berubah noni, kayak noni. Noni Belanda, dia pakai payung cuma nyengir doang gini-giniin payung. Ini, hihihi, gitu. Kata Aris gini. Nah gitu kan cantik dilihatnya gitu. Kalau misalnya lu mau ikut dia, lu gue islamin mau nggak katanya gitu. Diikutin mau bang. Jadi kayak mualaf gitu. Iya mualaf dia, alhamdulillah. Makanya sampai sekarang tuh kalau ya percaya nggak percaya ya, gue kadang kalau iseng gitu ya, iseng sendiri hati. Ci lu duduk sini lah, gue mau ngobrol lah gitu. Datang dia bang, cuman duduk aja, diem aja. Kalau dia nggak mau datang tuh, batin gue selalu ngomong, gue nggak bisa, gue lagi jauh, gitu. Dan nah tadi kan hubungannya nih, gue masih penasaran tadi nih. Oh, yang mana nih? Yang anaknya Mbak ini yang dia minta dipayungin, terus minta diputerin ya, baru dia diam. Dan itu apa hubungannya sama si noni Belanda ini nih? Maksudnya apakah dia sering ngeliat si noni Belanda ini muter-muter juga atau gimana tuh Mbak? Jadi kayaknya gini, kalau menurut gua ya, si noni ini kan orangnya nggak bisa diem. Keliling-keliling mulu. Terus dia kan ngikutnya gua bang. Nah ini kan anak gua darah daging gua kan. Otomatis dia kan kayak ngayom. Oke. Kayak yang jaga. Ngejaganya dia itu namanya anak kecil kan beda ya. Kalau kita kan hawanya beda lah anak kecil mah. Jadi keikutan dia, pengen digendong tuh pakai payung. Terus Cici kan pakai payung begini terus. Diperintil-pelintir itu payungnya, kan muter kan jadinya payungnya. Ya kayak gitu. Nah kita balik ke belakang nih yang tadi rumah pertama ya Mbak. Dan itu kan tadi Mbak lihat sosok kaki doang. Kakinya doang. Nah di situ ada cerita apa tuh Mbak di balik kaki itu, pernah ada kejadian apakah atau pernah ada yang ngeliat juga kan apa itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi baru pertama kali. Baru pertama itu gua, karena dia sebut nama gua bang. Oke. Jadi kan kayak tertujunya ke gua gitu.
Kalau misalnya dia manggil nama lu, otomatis lu dong yang dicari kan. Ini dia nyarinya gua. Tapi untuk kelanjutannya dia sekali doang tuh muncul. Sekali doang itu muncul. Kesini-sininya dia nggak pernah ada. munculin lagi ya? Nggak ada. Oke. Jadi bingung juga tuh dia sosok. Iya, makanya apa? penuh misteri kan. Artinya apa iya hubungannya dengan apa ada perjanjian di keluarga gua, apa gimana kan kita nggak bisa seujon ya bang. Cuma pernah tanya sama YouTuber ini, teman gue itu ada perjanjian di orang tua dulunya. Kita nggak tahu. Jadi semuanya itu apa sih kalau istilahnya ditujunya ke gua gitu. Okay. Jadi udah ditandain lah gitu. Dari perut lu udah ditandain lah ini lo rumah lu gitu. Mungkin di situ karena wanginya jadi ya udah ditandain mending sama dia aja gitu. Sampai makhluk yang ngaku suami gaib itu juga kan. Oke. Gak rela dia. Berarti emang tuh penampakan baru pertama kali dan cuman Mbak doang nih. Gua doang. Ini. Tapi keluarga nggak ada yang maksudnya oh itu gue pernah lihat atau gue Nggak ada. Nggak ada yang Nggak ngomong ada. gitu. Itu pun abang gue dengar suaranya. Oh dengar suaranya juga dia. Abang gue dengar suara, tapi nggak lihat wujud. Gue yang lihat wujud, dengar suara. Ada juga tuh. Maghrib lagi itu semua kejadian rata-rata maghrib, kalau nggak subuh, Jam-jam segitu. asar, jam-jam rentan itu. Oh iya tuh Mbak tadi kan yang ada sosok pala doang tuh, yang pala buntung itu ya kan. Nah itu tahu nggak sih asal usulnya dari mana atau apa gitu? Oke. Jadi gue pernah dengar juga kayaknya itu pernah ditanam sama orang di situ. Mungkin dia tujuannya untuk penglaris kah atau apa kan. Berbentuk benda. Di teras depan kontrakannya itu. Jadi gue baru malam itu nyoba pindah bang sama suami gue kan dari abis nikah itu. Sebelahan sih sama rumah, nggak jauh lah. Terus malam itu ya pas tidur itu kepalanya doang muncul. Tapi ya gitu hawanya nggak nakutin, hawanya adem. Walaupun mukanya berantakan. Mukanya hancur kayak sate habis dibakar gimana sih gitu. Cuman emang orang-orang situ bilang rumah ini serem. Kontrakan sini deretan ini kontrakannya serem katanya. Betul emang udah pada tahu mungkin. Iya. Ya, kita tahu. Kataku gini, kata gue kagak nggak serem biasa aja, gue bilang gitu kan. Emang hawa kontrakan gue doang yang beda. Selepas gue tinggal di situ. Gue disuruh ngaji, laki gue suruh sholat, gue jalanin, itu adem bang. Rumah gue tuh sengablak-ngablaknya tuh udaranya adem. Rumah lain tuh panas. Nah dan tadi kan yang rumah terakhir berarti udah pribadi ya rumah udah pribadi ya? Sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun masih ditempatin. Masih. Tapi mbaknya sendiri udah pindah atau? Kalau aku sekarang karena kebetulan kerja, jadi ya pindah ikut kerja. Oh, ya udah pindah bukan di daerah sana lagi lah ya. Bukan di rumah. Oke, dan mungkin aman ya. Ya, enggak juga sih. Ternyata masih ada aja random banget gitu di mana-mana. Masih ada yang ngikut mungkin ya. Iya. Oke. Yang kuntilanak nyusruk lah. Waduh. Kalau itu yang di rumah ini ya. Yang di sekarang yang di Jelambar. Oke, sekian nih cerita dari Mbak Irma untuk kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak Mbak Irma udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian nih yang ingin bercerita juga seperti Mbak Irma, bisa langsung DM ke Instagram kita yaitu Kisah Tengah Malam Official atau hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Oke, gue Viko pamit undur diri dan Mbak Irma juga pamit undur diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.